Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Kamis 19 Maret 2026. Tema pada pagi hari ini adalah meraih rahmat Allah pasca Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Ramadan. Tentunya kita sedih sekali Bapak Ibu. Karena apa? Kita merasakan betul bagaimana lezatnya menikmati ibadah di bulan Ramadan. Seperti kita itu mempunyai pola pikir yang sama. Jadi bulan Ramadan itu membuat kita bersemangat di dalam melakukan ibadah. Namun demikian, kita tidak selamanya bersama bulan Ramadan, dan sebentar lagi bulan Ramadan kita akan meninggalkan kita. Tentunya kita merasakan kehilangan Bapak Ibu. Dan yang lebih, kita itu merasa terharu. Kita begitu khusyuk di dalam beribadah, kita begitu semangat di dalam beribadah, kita begitu merasa dekat dengan Allah. Tapi kita juga khawatir Bapak Ibu. Kita merasa was-was. Apakah kenikmatan itu dan kehusukan itu juga akan pergi bersama bulan Ramadan? Tentunya harapan kita tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh sebab itu pentingnya kita meraih rahmat Allah ketika bulan Ramadan telah pergi. Apa artinya? Agar ibadah kita di bulan Ramadan itu tidak mengalami penurunan, tidak banyak kendala, tetapi justru kita istiqomah sama seperti di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan lebih meningkat daripada bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, rahmat Allah itu ada pada saat kita diuji oleh Allah, baik dengan kebaikan maupun dengan keburukan. Ketika kita diuji oleh Allah dengan keburukan, maka tentunya kita merasakan ketidaknyamanan, penderitaan, kesulitan. Itu yang akan kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Dan fenomena-fenomena ini sebetulnya yang harus kita sikapi dengan bijak Bapak Ibu. Nah, sementara di balik kesulitan, di balik ketidaknyamanan, di balik penderitaan itu ada hikmah, atau Allah selipkan hikmah di dalam ketidaknyamanan, keburukan, penderitaan maupun kesulitan, yaitu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah, ini tugas kita untuk meraih itu. Karena kalau kita gagal meraih rahmat Allah, ini nanti akan bermasalah di dalam ibadah kita, karena kita sudah melewati pasca Ramadan, sementara perut kita kenyang, hawa nafsu kita naik, setan sudah tidak dibelenggu lagi. Nah, ini yang kita itu sedih Bapak Ibu. Jadi rahmat Allah itu perlu kita raih, maka perlu kita dalami, perlu kita pahami. Di saat manakah rahmat Allah itu berpihak kepada kita? Nah, ini yang harus kita sadari, Bapak. Salah satu rahmat Allah itu adalah kelembutan. Kelembutan, yang merupakan akhlakul karimah,
yang dilakukan oleh Rasulullah misalkan yang berupa uswatun hasanah, itu pun juga merupakan rahmat Allah. Rahmat Allah dan kasih sayang Allah ya, itu sebetulnya Allah tanamkan di dalam jiwa kita Bapak Ibu, di dalam kolbu kiri kita. Makanya di dalam bulan Ramadan itu orang lebih khusyuk ya, beribadah kepada Allah. Itu disebabkan karena mereka itu jiwanya betul-betul terisi dengan iman ya. Ya kenapa? Ya karena mereka itu giroh Ramadan terasa. Sementara perut lapar, setan dibelenggu ya. Ya kecuali setan yang berwujud manusia. Yang berwujud manusia juga berpuasa kan gitu ya. Nah kemudian apa itu? Kemudian semua orang serentak bahwa ini bulan Ramadan, momentum. Makanya orang itu banyak ini ibadahnya lebih fokus. Nah kita lepas dari bulan Ramadan, nah, makanya kita harus hati-hati Bapak Ibu. Maka raihlah rahmat Allah, raihlah kasih sayang Allah. Bapak kalau itu sudah bisa diraih, maka dipastikan orang itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di jalan yang lurus. Jadi orang itu pasti istiqomah ibadahnya bisa jadi tidak tidak hanya sama ketika bulan Ramadan, bisa melebihi Bapak peningkatannya. Nah, ini yang perlu dibenahi. Yaitu terutama jiwanya ya, jiwanya itu agar mendapatkan rahmat Allah. Biasanya berupa cahaya Bapak Ibu. Mari kita lihat di sini surat Ali Imran surat 3 ayat 159 ya. Fabima rahmati minallahi lintalahum, maka berkat rahmat dari Allah kamu menjadi lemah lembut kepada mereka. Jadi momentum lebaran nanti kalau ada orang itu saling bermaafan, saling bersilaturahim, itu kerangkanya itu mudah-mudahan itu sampai tembus kepada jiwanya. Karena kalau hanya dohirnya itu tidak akan berdampak Bapak. Tidak akan berdampak dan orang itu tidak akan berhati lemah lembut. Cuma berjabat tangan, kemudian secara lisan, tapi tidak tembus kepada kolbu kirinya, tidak tembus kepada jiwanya, maka masih menyimpan masalah. Oleh sebab itu, sebelum kita memasuki lebaran, maka perlu kita itu bersegera untuk mensucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita, terus menerus istiqomah beribadah kepada Allah. Maka disitulah rahmat Allah kita raih. Maka orang itu secara otomatis akan berhati lemah lembut, bukan dibuat-buat seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, walau kunta faddon alidul qalbi, dan sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulika fa'fu anhum, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu, maka maafkanlah mereka. Jadi di dalam hari raya Idul Fitri itu kita usahakan berhati lemah lembut dulu sebelum kita itu bersilaturahim. Jadi kita berlembah lembut, tetangga kita berlemah lembut, teman kantor berlemah lembut ya. Saudara kita berlemah lembut, anak kita berlemah lembut kolbunya, istri kita berlemah lembut. Baru itu nanti akan nyambung silaturahimnya. Semuanya karena Allah. Tapi kalau tidak, ya hanya silaturahim secara zahir saja, belum tentu hati nurani. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian wastaghfir lahum, dan mintalah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amri, serta berundinglah dengan mereka mengenai urusan itu. Jadi kalau kita bersilaturahim ya, kemudian saling memaafkan ya, mohon maaf ya, saya banyak dosa kepada Bapak Ibu ya.
mumpung ini hari Lebaran. Orang lain juga berbalik, sama-sama Bapak Ibu ya. Kita saling memaafkan karena Allah. Ya, kita saling memaafkan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Ini itu yang terpenting di situ. Dan ketika saling bermaafkan, umpamanya nanti di dalam perjalanan ada semacam gesekan atau kerikil tajam, maka kita selesaikan dengan jalan musyawarah ya. Fa idza azamta, kemudian apabila kamu telah berketetapan hati ya, artinya untuk melaksanakan apa yang kamu hendaki setelah bermusyawarah, fatawakkal 'ala Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Ini seperti itu Bapak konsep Al-Qur'an. Jadi enggak boleh nanti setelah Lebaran bermaaf-maafan, saling berkunjung, saling bersilaturahim, kemudian setelah itu ya selesai, enggak bisa Bapak. Kalau itu yang terjadi berarti silaturahimnya bukan karena qalbu, bukan karena jiwanya, bukan karena rahmat Allah, tapi penampilan secara fisik atau zahirnya saja, seperti itu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Dan kalau setelah bersilaturahim semuanya karena Allah, maka berpegang teguhlah masing-masing itu. Kita berpegang teguh kepada Allah, orang lain yang berkunjung kepada kita bertawakal kepada Allah, kemudian rekan kerja kita bertawakal kepada Allah untuk mempertahankan itu. Maka begitu indahnya kehidupan ini. Kita tidak perlu lagi berdebat, tidak perlu lagi berselisih paham. Karena apa? Karena harapan kita itu sudah Allah tentukan dengan jalan musyawarah. Nah, kalau dengan jalan musyawarah ini sudah ditetapkan, dan ketika bermusyawarah itu sebelum bermusyawarah anggotanya semua karena Allah, dan ketika diputuskan maka kita harus bertawakal kepada Allah, karena di situ ada makna yang mendalam, keridhaan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, mumpung ini menyambut Lebaran, mari kita raih rahmat Allah, mari kita fungsikan kalbu kiri kita yang di dalamnya ada jiwa, ada iman, ada akal, ada qulub, ada fuad, untuk bisa bekerja dengan maksimal, sehingga nilai-nilai ibadah ibadah puasa di bulan Ramadan itu dapat kita pertahankan, dan kalau perlu kita tingkatkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.